Bab 2. Labirin rumus dan perhatian yang tumbuh. Memasuki bulan kedua perkuliahan, euforia menjadi mahasiswa baru mulai terkikis oleh realita tugas laporan praktikum yang menumpuk. Gedung Fakultas Sains dan Teknologi atau Saintek UIN Sunan Kalijaga seolah bertransformasi menjadi rumah kedua bagi mahasiswa fisika angkatan mereka. Di tengah kepanikan massal mengejar tenggat waktu, Zikri Maulana tetaplah Zikri. Meski tumpukan tugas menggunung, ia jarang terlihat terbebani stres. Pemuda asal Wonosobo itu sering terlihat di kantin atau sekedar duduk di bawah naungan pohon depan fakultas. Jemarinya lincah memainkan pensil, sesekali mencoret-coret pada sketchbooknya, lalu ia akan bersandar santai sembari menikmati alunan musik dari earphone-nya. Zik, laporan fisika dasar bagian ketidakpastian pengukuran sudah selesai? Suara lembut itu memecah konsentrasi Zikri. Salma Az-Zahra tiba-tiba sudah duduk di bangku panjang, tepat di hadapannya. Hari itu, Salma tampak manis dengan jilbab berwarna marun yang kontras dengan kulitnya yang bersih. Di pangkuannya, sebuah laptop dan tumpukan kertas laporan tersusun dengan sangat rapi. Zikri melepas earphone-nya. Dikit lagi, Sal, tinggal mencari standar deviasinya saja. Kamu sendiri bagaimana? Aku masih ragu dengan hitungan ralatnya. Mas Zikri, boleh minta tolong lihatkan punyaku? Salma bertanya dengan nada sedikit ragu, menyelipkan panggilan Mas yang terdengar sangat sopan sekaligus canggung di telinga Zikri. Zikri menggeser duduknya, memberi ruang lebih. Sini, coba kulihat. Tapi jangan panggil Mas lah, Sal. Kita kan seangkatan. Aku berasa tua sekali. Candanya sembari memamerkan cengiran khasnya. Salma tersenyum malu, pipinya sedikit bersemu. Iya, kebiasaan di pondok dulu kalau memanggil yang lebih dihormati pakai sebutan begitu. Selama 1 jam berikutnya, suasana berubah menjadi sesi diskusi privat. Zikri menjelaskan materi dengan gaya yang sangat sederhana, mengubah deretan rumus yang tampak mengerikan menjadi penjelasan yang logis dan mudah dicerna. Kekaguman Salma kian bertumbuh. Zikri bukan hanya sekedar cerdas secara otak, tapi ia juga tipe orang yang tidak pelit berbagi ilmu. Nah, beres kan? Gampang itu, Sal. Kamu saja yang terlalu lama berkutat di teorinya, padahal prakteknya simpel. Ucap Zikri sembari menutup layar laptop Salma. Salma tidak lantas beranjak. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak bekal kecil. Oh iya, ini tadi aku sempat masak sedikit di kos. Kebetulan temanku ada yang membawakan telur asin. Aku buatkan nasi goreng untukmu. Sebagai ucapan terima kasih sudah dibantu. Zikri agak terkejut mendapati perhatian tersebut. Wah, repot-repot sekali, Sal. Padahal kan cuma membantu menghitung. Tidak repot kok. Dimakan ya, mumpung masih hangat. Zikri pun menyantapnya dengan lahap di hadapan Salma. Enak sekali. Serius, kalau kamu jualan di kantin, pasti bakal laku keras. Puji Zikri tulus. Salma hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di wajahnya. Melihat Zikri menikmati masakannya, memberikan kepuasan tersendiri yang sulit ia lukiskan dengan kata-kata. Kedekatan mereka perlahan mulai menjadi buah bibir di kelas. Teman dekat Zikri, pemuda asli Sleman bernama Prabowo Subekti alias Bowo, adalah orang yang paling rajin menggoda mereka. Zik, beruntung banget kamu. Salma itu kembangnya fisika loh. Udah cantik, pinter, lulusan pesantren lagi. Bener-bener calon istri idaman. Bisik Bowo saat mereka berada di parkiran, tepat di samping Jupiter MX Zikri. Zikri hanya tertawa sembari memakai helm. Halah, apa sih, Wo? Salma itu cuma teman belajar yang asik. Dia baik ke semua orang, bukan cuma ke aku. Beda itu, Zik. Matanya Salma kalau melihat kamu itu ada magnetnya. Pakai hukum Coulomb, gaya tarik-menarik. Canda Bowo lagi. Zikri hanya menggelengkan kepala.
Jujur, ia merasa sangat nyaman berteman dengan Salma. Gadis itu dewasa dan mampu mengimbangi obrolannya. Jauh di lubuk hatinya, ia belum merasakan getaran asmara. Ia hanya merasa senang memiliki teman yang tulus. Sementara itu, frekuensi perhatian Salma mulai meningkat melalui WhatsApp. Hal-hal kecil mulai rutin dikirimnya. Seperti, "Zikri, sudah sampai kos? Hujan deras sekali di daerah Sapen." Atau, "Jangan lupa besok kuis kalkulus ya, semangat belajarnya." Zikri mulai menangkap ada sesuatu yang berbeda. Ia senang berteman, tapi muncul rasa tidak enak hati jika perhatian Salma semakin dalam. Ia bimbang, tidak tahu bagaimana cara membalas perasaan itu tanpa harus menyakiti hati gadis sebaik Salma. Ketegangan batin mulai merayapi pikiran Zikri. Ia menyadari bahwa kebaikan Salma mungkin bukan lagi sekedar pertemanan biasa.